Suatu malam di kota Paris, Dries tengah mengantar majikannya yaitu Philip, seseorang yang sangat kaya raya namun cacat. Dia mengantarnya untuk jalan-jalan melintasi kota. Saat menunggu lampu merah, keduanya merasa itu terlalu membosankan. Akhirnya Dries melanggar batas kecepatan dan mulai mengemudi dengan sangat cepat, menghindari mobil lain dan tidak memperdulikan rambu-rambu lalu lintas. Hal itu membuat polisi mengejarnya, tapi malah Dries taruhan dengan juragannya sebesar 100 euro jika dia bisa lolos dari kejaran polisi tersebut. Namun sayangnya, bahwa polisi mengejar mereka dengan menyergap dari kedua sisi. Di sana bukannya Dries khawatir, justru dia malah menggandakan taruhannya menjadi 200 euro jika dia bisa membuat polisi-polisi itu malah berbalik mengawal mereka. Lalu dengan cepat para polisi menangkap Dries, namun di sana Dries melakukan pembelaan dan memberitahu mereka bahwa juragannya tengah kritis, tidak bisa bergerak dan harus cepat dibawa ke rumah sakit. Polisi yang melihat bukti bahwa ada kursi roda di mobil tersebut membuat mereka percaya dan menawarkan diri untuk mengawal mereka sampai ke rumah sakit dengan cepat. Baiklah, sesuai apa yang dikatakan oleh Dries. Namun sebelum keseruan itu terjadi, mari kita mundur untuk dibawa ke cerita bagaimana asal mula Dries, si pemuda urakan itu, bisa bertemu dan bersahabat dengan bangsawan seperti Philip. Semuanya itu dimulai beberapa bulan sebelumnya. Philip dan asistennya yaitu Magali tengah mengadakan wawancara untuk mencari pengasuh baru untuknya. Tetapi itu tidak berjalan dengan baik karena semua pelamar memiliki jawaban yang sangat standar atau canggung untuk pertanyaan wawancara mereka. Tapi tiba-tiba ada manusia urakan bernama Dries masuk, menguatkan fakta yang sebenarnya bahwa ia memiliki tujuan lain, meskipun itu belum waktunya untuk mengatakan hal itu. Karena dia hanya ingin beberapa dokumen untuk ditandatangani dengan mengatakan bahwa mereka tidak menerima lamaran pekerjaan dari Dries, sehingga dia bisa mendapatkan dan mengklaim tunjangan pengangguran. Dengan belak-belakan dan sedikit kasar, bahkan menggoda Magali, tetapi Philip menganggapnya itu lucu dan memintanya untuk kembali keesokan harinya untuk mendapatkan surat-surat yang sudah ditandatangani. Dengan begitu, Dries pun kembali ke rumahnya di lingkungan yang sederhana, rumah yang sangat kecil untuk menampung semua adik-adiknya. Di malam hari itu, Dries tengah menunggu ibunya datang dari kerja. Dia juga melihat keluar jendela dan melihat adiknya yang remaja yang bernama Adama keluar dari mobil yang mencurigakan. Sebagai manusia urakan, Dries sadar betul bahwa adiknya tengah berada di pergaulan yang salah. Bisa saja kurir narkoba. Setelah itu, di malam menjelang larut, ibunya pulang dari kerja. Dries mencoba memberi ibunya sebuah oleh-oleh yaitu telur hias yang dia curi dari suatu tempat. Namun yang mau saya bahas di sini bukanlah telurnya, melainkan sebenarnya hubungan Dries dan ibunya kurang baik. Sang ibu marah melihat Dries karena Dries sudah menghilang selama 6 bulan, tidak pernah ada kabar dan tidak pernah menelponnya. Dan sekarang Dries muncul entah dari mana seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan kemarahan yang meledak-ledak, sang ibu mengusir Dries dari rumah dan menyuruhnya untuk tidak kembali lagi. Dengan begitu, Dries menghabiskan malam dengan nyimeng bersama teman-temannya. Lalu keesokan harinya, Dries kembali ke rumah Philip untuk mengambil surat-suratnya dan tanpa disangka bahwa dia malah diterima untuk menjadi pengasuh Philip. Di sana, Ivoni selaku asisten rumah tangga, dia mengantarnya berkeliling dan memberitahunya tentang rutinitas harian Philip. Dries mau tidak mau harus menetap di rumah mewah tersebut. Philip telah mendatangani dokumen untuk klaim tunjangan penganggurannya, tetapi dia juga memberikan kesempatan Dries untuk bekerja untuknya. Dries menerima percobaan 1 bulan dan Philip memberitahunya bahwa dia bertaruh Dries tidak akan bertahan selama 2 minggu. Setelah membawa barang-barangnya ke kamarnya, Dries diajari cara merawat Philip. Dia harus belajar bagaimana menjaga kakinya tetap terstimulasi, bagaimana menempatkannya di kursi roda, dan bagaimana membantunya mandi dan menggantikan pakaiannya. Segalanya menjadi canggung ketika Dries mengetahui bahwa dia harus mengenakan stocking tinggi dan bahkan membersihkan pantatnya setelah Philip menggunakan kamar mandi. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia mengeluh dan mengatakan dia tidak akan melakukannya, pada akhirnya dia menerimanya sebagai bagian dari pekerjaannya. Sore harinya, saat dia menikmati makanan ringan di atap, dia diganggu oleh putri Philip yaitu Elisa dan pacarnya yaitu Bastien yang sedang mencari tempat pribadi untuk bercumbu. Jelas Dries mengusir mereka berdua dengan kekasaran sifatnya. Dries dengan cepat terbiasa dengan rutinitas sehari-hari bersama Philip. Meskipun pada awalnya dia melakukan beberapa kesalahan yang dipelajari, namun semua itu tidak masalah di mata Philip. Dries masih dengan ketololannya, keluguannya dan juga keurakannya.
Dries masih memastikan untuk bersenang-senang. Dia terus mencoba untuk mendekati Magali tetapi tidak pernah berhasil, dan terkadang memanggil PSK untuk bergabung dengannya di tempat tidur. Suatu pagi, setelah Ivony datang ke kamarnya untuk memarahinya karena terlambat, dia menemukan beberapa senjata berbahaya dari tasnya Dries, meskipun dia belum mengomentarinya. Pekerjaan Dries hari ini adalah mengantar Philip berkeliling, tetapi dia menolak untuk menempatkannya di belakang mobil van, seolah-olah Philip ini adalah barang bawaan. Jadi, alih-alih dia membawanya ke salah satu mobil mewah yang tidak terlalu berguna, Philip yang pertama kali menganggapnya ini tidak cocok, namun akhirnya nurut juga. Ketika mereka mau keluar, seperti biasa selalu ada tetangga yang parkir di pintu masuk mereka, mengabaikan tanda di pintu yang jelas tertulis bahwa dilarang parkir di depan pintu. Dan seperti biasa, Dries yang sebagai anak jalanan akan selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan caranya sendiri, membuat Philip yakin bahwa hari itu adalah hari terakhirnya melihat tetangganya parkir di depan pintunya. Lanjut, mereka berdua pun pergi ke sebuah museum di mana Philip berencana membeli sebuah karya lukisan yang menurut Dries tidak sepadan dengan harganya. Dries hanya melihat itu hanyalah bercak merah yang ada di kanvas. Setelah itu, Philip bertemu dengan kerabatnya yang memberitahunya bahwa semua orang mengkhawatirkan Dries karena dia sangat urakan dan bisa melakukan kekerasan. Dia juga mengetahui bahwa Dries memiliki catatan kriminal, tetapi Philip tidak peduli. Dia menghargai Dries karena Dries tidak pernah mengasihani dia dan tidak keberatan bercanda dengannya. Selama ini, itulah yang diinginkan oleh Philip. Dia tidak mau dikasihani. Dia juga ingin disamakan layaknya orang-orang normal pada umumnya. Dan itu ia dapatkan dari Dries. Ya, meskipun sebenarnya Dries tidak mengkonsep hal itu. Emang dasarnya dia nggak pernah peduli aja sama keadaan orang. Lanjut, di malam harinya, Dries lagi makan malam dengan Ivony di dapur sambil mendengarkan Philip mendiktekan surat yang harus ditulis oleh Magali. Di sanalah Ivony bercerita kepada Dries bahwa Philip memiliki sahabat pena dengan seorang wanita yang bernama Elinor. Tapi Philip belum pernah bertemu Elinor secara langsung. Hubungan mereka murni hanya surat-suratan dengan mesra. Di malam harinya, Dries kembali terbangun karena mendengar Philip lagi kesulitan bernapas. Langsung saja Dries pergi ke kamarnya dan dengan lembut membimbingnya dan mencoba untuk menenangkan dengan kata-kata yang lembut dan juga dengan kain basah untuk menyeka wajahnya. Philip mengatakan dia butuh udara segar, sehingga Dries tidak ragu-ragu untuk meletakkan Philip di kursi roda, menutupinya dengan selimut dan mengajaknya berjalan-jalan di tepi sungai. Ini adalah pertama kalinya Philip melihat Paris pada malam hari dalam waktu yang cukup lama, dan sekarang dia lebih santai. Dia menjelaskan kepada Dries bahwa obatnya tidak dapat melakukan banyak hal, dan terkadang dia mengalami nyeri hantu seperti yang baru saja dia alami tadi. Ketika mereka melihat beberapa gadis lewat, Philip juga mengaku dia tidak mampu menyenangkan seseorang wanita karena situasinya itu. Tetapi dia masih bisa menikmati kepuasan ketika telinganya dipijat karena itulah zona sensitifnya. Ketika rasa sakit hantu mengancam mau muncul lagi, Dries berbagi salah satu persediaan ganjanya dengan Philip. Philip di sana pun ragu, tetapi akhirnya menyukainya juga. Setelah itu mereka pergi ke restoran, tempat mereka bercanda sambil berbagi makanan. Dan Philip memutuskan untuk memberikan lebih banyak cerita hidupnya kepada Dries. Philip bertemu dengan istrinya ketika mereka masih pelajar. Dan tak lama setelah mereka menikah, istrinya mengalami 5 kali keguguran dan didiagnosis dengan penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan. Saat itulah mereka mengadopsi Elisa. Philip adalah seorang laki-laki yang menyukai olahraga ekstrim. Lalu pada suatu hari, ia memutuskan untuk olahraga para layang di cuaca yang buruk. Dan sebuah tragedi telah terjadi yang menyebabkan dia jatuh dan mematahkan tulang punggungnya. Meskipun dia kini cacat, sebenarnya dalam benaknya, kecacatan sesungguhnya adalah ketika dia hidup tanpa istrinya. Setelah mereka bercanda kesana kemari, Philip teringat tanggalnya dan menyadari bahwa Dries telah melewati masa percobaan 1 bulannya, sehingga dia sekarang resmi dipekerjakan. Tapi syaratnya, Dries harus mengembalikan telur yang dia curi karena itu adalah hadiah dari istrinya yang selalu diberikan 1 telur setiap tahunnya. Dan dia memiliki tepat 25 telur sesuai dengan umur pernikahan mereka. Keesokan harinya, Dries pergi untuk berbicara dengan adik perempuannya yaitu Mina ketika dia meninggalkan sekolah. Namun ia tidak tahu tentang telur itu. Setelah itu, dia mengunjungi adik laki-lakinya yaitu Adama yang baru saja tertangkap polisi karena ia ditemukan membawa 30 gram obat-obatan terlarang.
Singkat cerita, Dries diizinkan hadir kerja sementara untuk Philip dan ia tengah mendiktekan suratnya untuk Elinor ke Magali. Dries berpikir bahwa puisi-puisi yang mereka tulis sangatlah membosankan dan Philip harusnya lebih gentle daripada ini. Dia juga bingung mendengar bahwa ini telah berlangsung selama 6 bulan dan mereka tidak pernah bertemu, bahkan hanya sekedar bertukar foto. Dengan begitu, ketika dia menemukan nomor telepon Elinor di salah satu surat, dia menganggapnya sebagai tanda dan langsung menelponnya, mewajibkan Philip untuk menjawab telepon itu. Dan pada akhirnya Philip berbicara dengannya di luar dari surat menyurat yang selama ini mereka mainkan. Percakapan mereka berjalan dengan sangat baik. Philip sekarang berbicara di telepon dengannya sepanjang waktu, bahkan sebelum dia dan Dries menghadiri sebuah acara opera di mana Dries selalu tertawa dan mengolok-olok kostum dari pemain opera tersebut. Hari demi hari terus berjalan. Dries meyakinkan Philip untuk menerima bertukar foto dengan Elinor. Lalu entah kerasukan apa, preman seperti Dries tengah belajar melukis, yang tiba-tiba ia dikagetkan dengan Elisa yang tiba-tiba masuk ke kamarnya untuk meminta rokok dan mengolok-ngoloknya karena sok-sokan belajar melukis. Lalu Dries pun masuk ke ruangan juragannya, mengeluh tentang etika Elisa yang kurang ajar dan memberitahu Philip bahwa dia perlu mendisiplinkannya, sesuatu yang sangat disetujui oleh Yvonne. Philip setuju untuk berbicara dengannya, tetapi dia sangat terkejut ketika Dries keceplosan bahwa dia tengah belajar melukis. Hari-hari terus berlalu dan persahabatan antara Philip dan Dries terus berkembang. Saat Dries menyelesaikan lukisan pertamanya, dia menunjukkan pada Magali yang menamparnya saat dia mencoba menciumnya. Sedangkan Philip, bagaimanapun dia menyukai lukisan itu dan berjanji akan mencoba menjualnya. Keduanya bersenang-senang satu sama lain, menikmati hal-hal seperti mendapatkan mobil yang lebih cepat, berbagai pelayanan Dries yang sebagaimana mestinya menjadi pengasuh, dan bahkan menyewa para PSK untuk bersenang-senang bersamanya. Saat ulang tahun Philip tiba, dia tidak terlalu bersemangat. Setiap tahun, dia berpura-pura terkejut bahwa mereka mengadakan pesta dan harus bertemu dengan semua kerabat yang hanya datang menemuinya pada tanggal tersebut untuk memeriksa dia masih hidup atau tidak. Di acara itu, Dries mengatakan semuanya akan agak membosankan. Sementara itu, mereka dan para tamunya menikmati musik klasik secara live. Dries mencari Elisa yang menangis di kamarnya karena sebuah depresi. Alasan mengapa dia sedih adalah karena dia diputus oleh pacarnya yaitu Bastin dan memanggilnya seorang pelacur. Jadi dia ingin menyewa Dries sebagai orang bayaran untuk memberi pelajaran kepada mantannya itu. Saat pestanya sudah mereda, Philip membuat Dries mendengarkan beberapa lagu terpenting dalam sejarah musik klasik. Tetapi dia hanya bisa bercanda sebagaimana tanggapannya. Setelah band selesai, sekarang giliran Dries untuk membawa iPodnya dan memainkan lagu kesukaannya. Sebelum dia mulai menari tepat di tengah lantai, meyakinkan seluruh pesta untuk bergabung dengannya dan berdansa bersamanya, di mana Philip sangat bahagia melihat hal tersebut. Saat menjelang menidurkan juragannya, Dries membukakan surat terbaru dari Elinor kepadanya. Dia mengirim fotonya, menunjukkan bahwa dia cukup cantik dan memberitahunya bahwa mereka harus bertemu minggu depan ketika dia mengunjungi Paris. Saat hari kencan tiba, Yvonne dan Dries memakaikan puluhan pakaian untuk Philip sampai mereka menemukan yang paling sempurna. Dan karena Yvonne lah yang akan mengantar Philip untuk berkencan, Dries menggunakan hari liburnya untuk mengunjungi Bastian dan mengancamnya sampai bocah itu mau untuk meminta maaf kepada Elisa dan mau membawakan kue setiap hari. Setelah itu, dia juga mengunjungi ibunya di tempat kerja, tetapi hanya untuk mengawasinya dari jauh. Sedangkan di restoran, Yvonne dan Philip sedang menunggu Elinor yang datang sangat terlambat. Setelah menunggu 1 jam, akhirnya Philip menyerah. Ia menelpon Dries untuk memintanya membawanya pergi, lalu meninggalkan restoran tanpa menyadari bahwa Elinor tiba tepat pada waktu mereka keluar dari restoran. Pada malam yang sama, Philip membawa Dries bersamanya ke pesawat pribadinya dan memberinya uang yang dia dapatkan dari menjual lukisan Dries. Di sanalah Dries sungguh sangat bahagia. Kemudian di keesokan harinya mereka berhasil sampai ke pedesaan dan Philip memutuskan untuk melakukan perang-layang, menyeret Dries bersamanya juga. Dan Dries meskipun dia preman, dia sangat takut dengannya namanya ketinggian.
Saat mereka kembali ke rumah, Adama ada di sana untuk menunggu Dries. Wajahnya memar, nampak habis ditempeling seseorang. Namun Adama tetap saja tidak mau jujur dengan Dries. Nampak Dries harus menenangkan kekhawatiran para saudara-saudaranya yang ada di rumah. Philip yang mendengar kekacauan itu, dia iba dengan Dries. Dia juga bertanya tentang keluarga yang dimiliki oleh Dries, yang awalnya Dries tidak ingin membicarakan atau menceritakan hal itu. Tetapi akhirnya Dries bercerita juga. Ternyata Adama secara teknis bukanlah saudara kandung Dries, dan orang tuanya sebenarnya bukanlah orang tua kandungnya Dries. Mereka adalah bibi dan pamannya. Mereka menjemputnya dari Senegal ketika dia berumur 8 tahun karena mereka tidak bisa punya anak, dan nama aslinya adalah Bakari Basari. Idris hanyalah nama panggilan mereka untuknya. Suatu hari, bibinya secara ajaib bisa mengandung, dan setelah pamannya meninggal, bibinya menikah lagi dan pada akhirnya memiliki lebih banyak anak. Dengan cara yang sama, Philip berbicara dengannya tentang Elisa. Philip menunjukkan bahwa Adama mungkin membutuhkan disiplin, seperti apa yang pernah dikatakan Dries kepada dirinya ketika Elisa nakal. Dengan begitu, Philip memecat Dries agar dia bisa berada di sana, di rumah bersama keluarganya, karena Dries tidak bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk merawat orang tua cacat seperti dirinya. Keesokan paginya, Dries mengemasi tasnya dan bersiap untuk pergi. Magali datang untuk mengucapkan selamat tinggal, dan ketika Dries mencoba untuk menciumnya untuk yang terakhir kalinya, Magali malah memperkenalkan kepada pasangannya yang signifikan, yaitu Fred, yang merupakan kependekan dari Frederick. Ternyata Magali tidak tertarik dengan para pria, dan Dries pun berhenti untuk berharap. Dalam perjalanan keluar rumah, dia juga berpamitan dengan Ivoni dan memberikan guyonannya untuk yang terakhir kalinya. Begitu berada di luar, dia menemukan lagi sebuah mobil yang menghalangi pintu masuk. Namun kali ini Dries lebih sopan dan tidak menggunakan kekerasan lagi. Jadi dia memintanya untuk pindah meskipun dia tidak bekerja di sana lagi. Beberapa jam kemudian, kedua bersaudara itu pergi untuk menjemput ibu mereka di stasiun. Sedangkan di sisi Philip, dia sedang makan malam pertamanya bersama pengasuh barunya yang sangat membosankan untuknya. Sehingga Philip memutuskan untuk meninggalkannya bahkan tanpa berbicara sedikit pun. Seiring berlalunya hari, Dries kembali ke kehidupan lamanya. Dia bergaul dengan teman-teman lamanya lagi dan memberitahu orang-orang dari mobil yang mencurigakan itu untuk tidak mengganggu adiknya lagi. Dries pun kembali lagi untuk mencari-cari pekerjaan. Meskipun dia tidak memiliki cukup pengalaman, dengan tingkah kocaknya, dia berhasil menyenangkan si HRD sehingga ia membuatnya mendapatkan pekerjaan sebagai driver kurir. Sedangkan Philip terus tidak menyukai pengasuh barunya dan selalu dalam suasana hati yang buruk. Suatu malam, dia menolak siapapun yang ada di rumahnya untuk membantunya mengatasi rasa sakit hantunya yang kembali kambuh itu. Jadi Ivoni menelpon Dries dan memintanya untuk datang. Begitulah cara mereka untuk kembali dipertemukan di malam itu. Yang seperti scene di awal, dengan para polisi yang mengejar mereka dan kemudian mengantar mereka ke rumah sakit. Dan lanjut, setelah petualangan kecil di malam itu, Dries mengantar Philip ke sebuah pantai, dan cara itu bisa membantu Philip lebih mudah untuk menenangkan dirinya. Beberapa waktu kemudian, Dries merawat janggut Philip yang tumbuh terlalu lebat itu sebelum membawanya ke restoran untuk makan siang. Dan dengan banyol-banyolan khas Dries membuat Philip kembali seceria dulu. Sesampainya di restoran, Philip kaget karena Dries akan pergi keluar karena akan ada orang lain yang akan menemani Philip hari itu. Dries berharap dia beruntung. Dan juga akhirnya Dries mengembalikan telurnya yang pernah ia curi. Dan Philip pun mulai khawatir karena dia akan sendiri lagi sampai dia melihat siapa yang menghampirinya. Ya, itu adalah teman kencannya yaitu Elinor yang senang melihatnya dan sama sekali tidak keberatan dengan keadaan Philip yang berada di kursi roda itu. Semuanya sudah sangat dipersiapkan oleh Dries dan film pun tamat. Kisah film ini terinspirasi dari kisah nyata. Count Philip Pozzo yang asli sekarang tinggal di Maroko. Dia telah menikah lagi dan memiliki 2 anak perempuan. Sedangkan Dries yang asli sebenarnya bernama Abdel Yasmin Selo. Memiliki jalannya sendiri dalam berkehidupan. Dan dia juga menikah dengan seorang perempuan yang menjadi ibu dari 3 anak-anaknya.
Dan kedua pria itu terus berteman sangat dekat hingga hari ini. Baiklah teman-teman, kita bisa mengartikan kisah film ini sesuai dengan perspektif kita masing-masing ya. Jadi cukup sekian dari Jam Film dan sampai bertemu di video selanjutnya.